Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, suara hikmah yang dirahmati Allah. Pernahkah kamu duduk sendirian di sebuah malam yang sunyi, ketika dunia terasa terlalu berat untuk dipikul, dan doa-doa seakan menggantung di langit tanpa jawaban? Hidup terkadang tidak datang dengan senyum, tidak pula dengan keindahan seperti yang kita bayangkan sejak kecil. Namun justru disitulah manusia diuji, dibentuk, dan didekatkan pada makna sejati kehidupan. Sahabatku, hidup seringkali memperlihatkan wajah yang jauh berbeda dari gambaran indah yang kita simpan di kepala. Karena sejak kecil manusia terbiasa bermimpi tentang kebahagiaan, kelancaran, dan keberhasilan, tanpa pernah benar-benar bersiap bahwa jalan menuju semua itu hampir selalu dipenuhi tikungan tajam, jurang kekecewaan, dan tanjakan panjang yang melelahkan jiwa. Ada masa di mana seseorang sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, sudah berdoa dengan air mata, sudah bersabar dalam diam. Namun hasil yang datang justru bertolak belakang dengan harapan. Seolah semua pintu tertutup bersamaan, dan dunia tidak memberi ruang sedikit pun untuk bernapas dengan lega. Rasa kecewa itu perlahan tumbuh di dalam dada, bukan karena kurangnya usaha, tetapi karena kenyataan yang tidak sejalan dengan doa. Hingga hati mulai bertanya, dalam sunyi, apakah Tuhan benar-benar mendengar, atau justru sedang berpaling? Pada titik itulah banyak manusia tergelincir, karena mereka mengira ketenangan hidup hanya hadir saat semua berjalan sesuai rencana. Padahal, ketenangan sejati justru lahir ketika hati mampu menerima bahwa tidak semua yang direncanakan harus terwujud. Seringkali kita lupa bahwa hidup bukan tentang mendapatkan semua yang kita inginkan, melainkan tentang belajar menerima apa yang Allah tetapkan dengan lapang dada dan keyakinan penuh bahwa setiap keputusannya selalu membawa kebaikan meski terasa pahit di awal. Ketika satu mimpi runtuh, manusia cenderung menganggap hidup telah berakhir. Padahal bisa jadi, runtuhnya mimpi itu adalah cara Allah menyelamatkan kita dari masa depan yang lebih menyakitkan. Ada luka yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Luka karena harapan yang terlalu tinggi, kepercayaan yang terlanjur dalam, dan doa yang belum juga berbuah. Namun justru luka semacam inilah yang perlahan membersihkan hati dari rasa sombong dan ketergantungan pada dunia. Hidup memang tidak selalu ramah, karena dunia bukan tempat untuk dimanjakan, melainkan ladang ujian tempat iman diuji, kesabaran ditakar, dan keikhlasan dipertanyakan berulang kali. Saat rencana demi rencana gagal, seringkali manusia lupa bahwa Allah tidak pernah gagal mengatur. Hanya manusia yang terlalu sempit melihat gambaran besar dari takdirnya. Banyak orang menangisi pintu yang tertutup, tanpa menyadari bahwa di saat yang sama, Allah sedang menyiapkan jalan lain yang mungkin lebih sunyi, lebih berat, namun jauh lebih membawa keselamatan bagi jiwa. Kesedihan tidak datang untuk menghancurkan, melainkan untuk melembutkan hati, agar tidak lagi keras, dan merasa mampu menjalani hidup tanpa pertolongan Tuhan. Manusia sering belajar dari luka yang dalam, bukan dari tawa yang panjang. Karena kebahagiaan kadang membuat lalai, sementara kesedihan memaksa seseorang untuk menundukkan kepala dan kembali mengingat siapa dirinya. Di balik setiap kegagalan, ada pelajaran yang hanya bisa dipahami oleh hati yang mau diam, merenung, dan berhenti menyalahkan keadaan. Ketika hidup terasa tidak adil, sebenarnya bukan hidup yang salah, melainkan pemahaman kita tentang keadilan yang masih terlalu dangkal dan terbatas oleh sudut pandang dunia. Allah tidak pernah salah dalam memberi ujian, karena Dia Maha mengetahui kekuatan hambanya. Bahkan ketika hamba itu sendiri merasa tidak sanggup lagi berdiri, kesulitan hadir agar manusia berhenti bersandar pada kekuatan sendiri dan mulai berserah sepenuhnya kepada Allah dengan hati yang jujur dan penuh harap. Tidak semua yang terlihat indah akan membawa kebaikan, dan tidak semua yang terasa menyakitkan akan berakhir buruk. Karena seringkali kebaikan tersembunyi di balik peristiwa yang paling kita benci. Rasa sakit adalah bahasa Tuhan yang paling jujur untuk mengingatkan manusia agar tidak terlalu cinta pada dunia dan terlalu lupa pada akhirat. Ketika hidup terasa gelap dan tidak ada satupun cahaya yang terlihat, seringkali itu bukan tanda kehancuran, melainkan tanda bahwa cahaya iman sedang dipersiapkan untuk menyinari hati yang hampir padam. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa makna, karena setiap tetesnya adalah doa yang mungkin belum dijawab sekarang, tetapi tidak pernah diabaikan. Allah melihat perjuangan yang tidak dilihat manusia, mendengar keluhan yang tidak terucap, dan memahami hati yang bertahan meski hampir menyerah. Kegagalan bukan hukuman, melainkan pelajaran mahal yang nilainya hanya bisa dirasakan oleh mereka yang mau bangkit dan belajar darinya. Setiap kesulitan membawa pesan, dan setiap pesan membawa hikmah bagi hati yang mau membuka diri dan tidak mengeraskan perasaan. Hidup memang tidak selalu indah, namun ia selalu jujur dalam mengajarkan
bahwa manusia tidak diciptakan untuk bergantung pada dunia yang fana. Saat dunia menjauh dan manusia satu persatu pergi, seringkali itulah saat paling dekat dengan Allah jika hati mau kembali. Kesempitan hidup melatih jiwa agar tidak sombong saat lapang dan tidak putus asa saat sempit. Karena keduanya sama-sama ujian. Tidak ada ujian yang datang tanpa kemampuan untuk melewatinya. Meskipun kemampuan itu baru muncul setelah seseorang benar-benar berserah. Allah tidak membebani jiwa melebihi batasnya. Meski terkadang batas itu terasa sangat dekat dengan titik runtuh. Di balik air mata yang jatuh di sepertiga malam, Allah sedang membentuk jiwa yang lebih kuat dan hati yang lebih matang. Jika hari ini hidupmu terasa berat dan langkahmu tertatih, itu bukan tanda bahwa kamu gagal, melainkan tanda bahwa kamu sedang ditempa. Karena setiap malam yang panjang pasti menuju pagi, dan setiap ujian yang menyakitkan selalu menyimpan hikmah yang kelak akan membuatmu berkata, ternyata ini alasan Allah membuatku kuat. Luka yang membentuk kedalaman jiwa. Tidak semua luka hadir untuk menghancurkan manusia, karena sebagian luka justru datang sebagai alat pembentuk jiwa agar tidak tumbuh dangkal, sombong, dan merasa mampu menjalani hidup tanpa pertolongan Allah. Ada rasa sakit yang tidak bisa disembuhkan dengan kata-kata, karena ia bersemayam terlalu dalam di hati. Namun justru luka semacam inilah yang memaksa seseorang berhenti berlari dari kenyataan dan mulai duduk diam untuk merenungi makna hidup. Manusia sering ingin hidup tanpa luka, padahal tanpa luka, hati tidak akan pernah belajar empati, dan jiwa tidak akan pernah mengenal kelembutan dalam memandang penderitaan orang lain. Ketika seseorang terluka, ia belajar bahwa tidak semua orang akan bertahan, tidak semua janji akan ditepati, dan tidak semua harapan layak diperjuangkan hingga melukai diri sendiri. Luka mengajarkan manusia untuk lebih selektif dalam menggantungkan hati, agar tidak lagi menyerahkan kebahagiaan sepenuhnya kepada makhluk yang juga lemah dan terbatas. Ada luka yang datang dari kehilangan orang tercinta, kehilangan kesempatan, atau kehilangan masa depan yang telah lama dibayangkan. Dan semua itu terasa seperti bagian dari diri yang tercabut paksa. Namun dari kehilangan itulah manusia belajar bahwa dunia memang tidak diciptakan untuk dimiliki, melainkan hanya untuk dilewati dengan kesadaran bahwa segalanya bersifat sementara. Setiap luka menyimpan pelajaran tentang ketulusan, karena luka membuat seseorang memberi tanpa banyak berharap dan mencintai tanpa banyak menuntut balasan. Rasa sakit mengikis ego yang selama ini merasa paling benar, paling kuat, dan paling mampu, hingga hati belajar merendah di hadapan ketentuan Allah. Manusia yang belum pernah terluka seringkali berbicara tentang sabar dengan ringan, sementara mereka yang terluka tahu bahwa sabar adalah perjuangan sunyi yang hanya dipahami oleh Allah. Luka memaksa seseorang untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, mengenali kelemahan, mengakui keterbatasan, dan menyadari betapa rapuhnya manusia tanpa pertolongan Tuhan. Ada fase di mana luka membuat seseorang menjauh dari keramaian, bukan karena membenci manusia, tetapi karena ia sedang belajar berdamai dengan dirinya sendiri. Dalam kesunyian itulah doa-doa yang paling jujur sering lahir. Doa tanpa bahasa yang indah, tanpa susunan kata yang rapi, hanya bisikan hati yang penuh pengharapan. Allah lebih dekat kepada hambanya yang terluka, namun tetap datang mengetuk pintunya, daripada mereka yang merasa kuat, lalu melupakannya. Luka menjadikan seseorang lebih peka terhadap tanda-tanda kehadiran Allah dalam hidupnya, karena ia tidak lagi sibuk mengejar pengakuan manusia. Tidak semua luka harus diceritakan, karena ada luka yang justru sembuh ketika disimpan rapi antara hati dan Tuhan. Dalam luka manusia belajar bahwa tidak semua pertanyaan harus segera dijawab, karena sebagian jawaban baru akan dimengerti setelah waktu berlalu. Rasa sakit melatih kesabaran bukan dengan teori, melainkan dengan pengalaman yang mengikis perlahan daya tahan jiwa. Ketika seseorang mampu bertahan di tengah luka tanpa mengutuk takdir, saat itulah kedewasaan iman mulai tumbuh. Luka juga mengajarkan batas, mengajarkan kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan demi keselamatan hati. Banyak orang menjadi lebih bijak setelah terluka, karena mereka tidak lagi mudah menilai dan menghakimi perjalanan hidup orang lain. Allah tidak pernah menyia-nyiakan luka hambanya, karena setiap luka dicatat sebagai proses pendewasaan yang bernilai di sisinya. Seringkali setelah luka terlewati, manusia menyadari bahwa ia menjadi lebih kuat, lebih tenang, dan lebih mengenal arah hidupnya. Luka membuat seseorang berhenti menggantungkan kebahagiaan pada keadaan, dan mulai mencari ketenangan dalam kedekatan dengan Allah. Ada hikmah besar ketika luka mengantar manusia pada sujud yang lebih lama dan doa yang lebih dalam. Tidak semua orang yang tersenyum tidak terluka,
karena sebagian senyum adalah tanda dari jiwa yang telah berdamai dengan rasa sakitnya. Luka mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah tidak pernah jatuh, melainkan mampu bangkit tanpa menyimpan dendam. Ketika luka diterima dengan ikhlas, ia tidak lagi menjadi beban, melainkan menjadi bekal perjalanan hidup. Allah menjadikan luka sebagai jalan agar manusia tidak tersesat terlalu jauh dalam cinta pada dunia. Dan ketika luka itu akhirnya sembuh, manusia akan memahami bahwa tanpa luka tersebut, ia tidak akan pernah sampai pada kedalaman iman yang ia miliki hari ini. Saat Allah bekerja dalam diam, ada masa ketika hidup terasa stagnan, seolah doa hanya berputar di tempat yang sama tanpa arah. Namun justru dalam fase inilah, Allah sedang mengajarkan makna percaya tanpa syarat. Percaya meski tidak melihat, dan yakin meski tidak merasakan. Manusia sering mengira bahwa diamnya Allah adalah tanda penolakan. Padahal seringkali itu adalah tanda bahwa Allah sedang memproses sesuatu yang besar dengan cara yang sangat halus dan tidak tergesa-gesa. Ketika tidak ada keajaiban yang terlihat, iman diuji untuk tetap berdiri tanpa sandaran, selain keyakinan bahwa Allah Maha mengetahui apa yang sedang dia lakukan. Dalam sunyi penantian, manusia belajar bahwa tidak semua hal harus dipahami sekarang. Karena sebagian jawaban hanya akan terasa indah ketika dilihat dari jarak waktu yang cukup jauh. Allah bekerja dengan cara yang tidak selalu bisa diterjemahkan oleh logika. Karena jika semua bisa dipahami, maka manusia tidak akan belajar berserah. Ada doa yang tidak dikabulkan, bukan karena tidak layak, tetapi karena jika dikabulkan saat itu justru akan melukai hati dan merusak masa depan. Manusia melihat keterlambatan, sementara Allah melihat kesiapan hati yang masih perlu dibentuk dan dikuatkan dalam proses yang panjang. Allah seringkali mengosongkan tangan seseorang agar kelak ia bisa menerima dengan genggaman yang lebih lapang. Kesendirian yang terasa berat seringkali adalah ruang khusus yang Allah ciptakan agar hambanya belajar mendengar suara hati dan bisikan iman. Allah mengurangi keramaian hidup bukan untuk menyiksa, tetapi agar manusia tidak lagi sibuk mencari validasi selain darinya. Dalam diam, Allah sedang memindahkan seseorang dari ketergantungan pada manusia menuju ketergantungan penuh kepadanya. Manusia sering terburu-buru ingin sampai, padahal Allah lebih peduli pada siapa kita ketika sampai di tujuan tersebut. Ada fase di mana tidak ada yang bisa dilakukan selain bertahan. Dan bertahan itu sendiri sudah bernilai ibadah di sisi Allah. Allah mencintai hamba yang tetap datang meski lelah, tetap berdoa meski kecewa, dan tetap berharap meski belum melihat hasil. Dalam proses sunyi hati, ditempa agar tidak mudah goyah oleh pujian dan tidak mudah hancur oleh hinaan. Allah sedang mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari hasil, melainkan dari keyakinan yang terus hidup di tengah ketidakpastian. Ketika semua terasa berjalan lambat, seringkali itu karena Allah sedang mengajarkan kesabaran yang tidak bersyarat. Manusia belajar bahwa tidak semua doa dijawab dengan ya, karena sebagian dijawab dengan tunggu, dan sebagian lagi dijawab dengan diganti yang lebih baik. Allah tahu persis kapan seseorang siap menerima apa yang ia minta, bahkan ketika orang itu merasa sudah sangat siap. Dalam diam, Allah sedang merapikan niat yang tercampur, membersihkan harapan yang terlalu duniawi, dan meluruskan tujuan hidup yang sempat menyimpang. Tidak ada proses yang sia-sia, meski terasa berat dan melelahkan, karena setiap detiknya sedang membangun fondasi iman yang lebih kokoh. Allah sering menunda agar manusia tidak salah bersyukur, tidak salah mencintai, dan tidak salah bergantung. Ketika akhirnya sesuatu datang, setelah penantian panjang, hati akan lebih mampu menjaga dan mensyukurinya dengan benar. Diamnya Allah bukan kekosongan, melainkan kepadatan rencana yang belum dibukakan. Manusia boleh lelah, boleh menangis, tetapi jangan berhenti percaya bahwa Allah sedang sangat dekat. Setiap detik penantian dicatat, setiap kesabaran dihitung, dan setiap air mata disimpan sebagai bagian dari doa. Allah tidak pernah lupa jalan pulang hambanya, meski hamba itu sempat merasa tersesat dan sendirian. Ketika waktu yang tepat tiba, semua potongan hidup yang dulu terasa acak akan terlihat sebagai satu rencana yang indah. Dan saat itulah manusia akan memahami bahwa diamnya Allah bukan penolakan, melainkan kasih sayang yang bekerja dengan cara paling sempurna. Ikhlas sebagai jalan menuju ketenangan. Ikhlas bukanlah kata yang ringan untuk diucapkan dan bukan pula perasaan yang datang tiba-tiba ketika seseorang menginginkannya. Karena ikhlas adalah perjalanan batin yang panjang, penuh pergulatan, air mata, dan dialog sunyi antara hati dengan ketetapan Allah yang terkadang terasa sulit untuk diterima. Banyak manusia berpikir
bahwa ikhlas berarti berhenti merasa sakit. Padahal kenyataannya ikhlas justru hadir ketika rasa sakit itu masih ada, namun hati memilih untuk tidak menyimpan amarah, tidak memelihara kekecewaan, dan tidak terus-menerus melawan apa yang sudah ditetapkan. Dalam proses menerima takdir manusia, perlahan belajar bahwa hidup bukan tentang mengendalikan hasil, melainkan tentang menjaga hati agar tetap lurus, meski hasilnya tidak sesuai harapan. Ada masa ketika seseorang lelah memperjuangkan sesuatu yang terus menjauh, hingga akhirnya ia menyadari bahwa kelelahan tersebut bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa hatinya sedang diajak belajar melepaskan. Ikhlas seringkali dimulai dari kejujuran pada diri sendiri. Mengakui bahwa tidak semua hal bisa dimiliki. Tidak semua doa harus terkabul sesuai keinginan. Dan tidak semua rencana perlu dipertahankan dengan mengorbankan ketenangan jiwa. Ketika hati mulai menerima, beban hidup yang terasa sangat berat perlahan berubah bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena cara memandangnya telah berubah menjadi lebih lapang dan dewasa. Takdir Allah tidak pernah ditulis untuk menyakiti hambanya. Meskipun jalannya seringkali terasa pedih dan penuh liku yang melelahkan langkah. Manusia sering menolak takdir karena ingin memahami semuanya sekarang. Padahal sebagian hikmah hanya akan terbuka setelah waktu mengajarkan kesabaran. Belajar ikhlas berarti berhenti bertanya, mengapa hidupku seperti ini? Dan mulai bertanya, apa yang ingin Allah ajarkan melalui semua ini? Ikhlas mengajarkan manusia untuk tidak terus hidup di masa lalu yang tidak bisa diubah, dan tidak pula tenggelam dalam kekhawatiran akan masa depan yang belum tentu terjadi. Dalam penerimaan takdir, seseorang menemukan ketenangan yang tidak lagi bergantung pada keadaan luar, karena hatinya telah bersandar pada keyakinan yang kokoh kepada Allah. Tidak semua yang diambil Allah akan diganti dengan hal yang sama, karena seringkali penggantinya adalah ketenangan, kedewasaan, dan kekuatan iman yang jauh lebih berharga. Ikhlas mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mensyukuri apa yang Allah titipkan hari ini. Ketika hati berhenti melawan, doa-doa menjadi lebih jujur, sujud menjadi lebih lama, dan hubungan dengan Allah menjadi lebih dekat tanpa banyak tuntutan. Ada kebebasan yang lahir dari ikhlas, kebebasan dari rasa iri, dari perbandingan hidup, dan dari keinginan untuk selalu sama dengan orang lain. Ikhlas bukan berarti berhenti berusaha, tetapi berhenti memaksa hasil agar sesuai dengan kehendak diri sendiri. Manusia yang ikhlas tetap memiliki harapan, namun tidak membiarkan harapan itu berubah menjadi beban yang menyiksa hati. Dalam ikhlas seseorang belajar bahwa Allah lebih tahu apa yang dibutuhkan jiwanya daripada apa yang diinginkan oleh nafsunya. Setiap penerimaan terhadap takdir adalah langkah menuju kedewasaan iman yang lebih dalam dan lebih kokoh. Ikhlas melatih hati untuk tidak mudah hancur ketika kehilangan dan tidak mudah lupa diri ketika mendapatkan. Ketika hati telah ikhlas, ujian yang sama tidak lagi melukai dengan cara yang sama. Karena sudut pandang telah berubah menjadi lebih tenang. Allah memberikan ketenangan kepada hambanya bukan karena hidupnya sempurna, tetapi karena hatinya tidak lagi mempersoalkan ketetapannya. Dalam ikhlas, manusia menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup tanpa membawa beban dendam, penyesalan, dan luka yang berkepanjangan. Ikhlas membuat seseorang lebih lembut dalam memandang hidup dan lebih sabar dalam memperlakukan manusia. Takdir yang diterima dengan lapang akan menjadi sumber pahala yang tidak disadari dan ketenangan yang tidak bisa dibeli. Ikhlas mengajarkan bahwa hidup bukan tentang menang atau kalah, tetapi tentang tetap berjalan dengan hati yang bersih. Allah mencintai hamba yang menerima ketetapannya meski hatinya pernah hancur oleh kenyataan. Dalam ikhlas manusia mulai menyadari bahwa hidup bukan tentang memiliki dunia, tetapi tentang menyiapkan bekal untuk akhirat. Ketika ikhlas benar-benar tumbuh, hati tidak lagi sibuk bertanya kapan bahagia, karena ia telah menemukan bahagia dalam berserah. Dan pada titik itulah manusia memahami bahwa menerima takdir bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari ketenangan yang sesungguhnya. Hikmah besar di balik hidup yang tidak selalu indah. Pada akhirnya, manusia akan sampai pada satu pemahaman yang tidak bisa dipaksakan datang lebih cepat. Bahwa hidup memang tidak diciptakan untuk selalu indah. Karena keindahan yang terus-menerus justru akan membuat hati lalai dan lupa pada tujuan sejati keberadaan di dunia. Setiap fase kehidupan membawa pelajarannya masing-masing. Dan tidak ada satupun fase yang benar-benar sia-sia. Meskipun pada saat dijalani terasa berat, membingungkan, dan melelahkan jiwa. Manusia sering baru memahami hikmah setelah semuanya berlalu. Karena ketika luka masih basah dan air mata masih jatuh, hati belum cukup tenang untuk menangkap pesan di baliknya.
Allah tidak pernah mengambil sesuatu dari hambanya tanpa menyimpan kebaikan di balik pengambilan tersebut. Meskipun kebaikan itu tidak selalu hadir dalam bentuk yang diharapkan. Di balik kegagalan Allah mengajarkan kerendahan hati. Di balik kehilangan Allah menanamkan kesadaran. Dan di balik kesedihan Allah memperdalam iman. Hidup yang penuh ujian melatih manusia untuk tidak menggantungkan kebahagiaan pada keadaan. Melainkan pada hubungan dengan Allah yang tidak pernah berubah. Ketika seseorang berhenti menuntut hidup agar selalu ramah, ia mulai melihat bahwa setiap peristiwa memiliki perannya sendiri dalam membentuk kedewasaan jiwa. Hikmah tidak selalu datang sebagai jawaban yang jelas, tetapi seringkali hadir sebagai perubahan dalam cara memandang hidup. Manusia yang telah melewati banyak badai, biasanya tidak lagi mudah mengeluh, karena ia tahu bahwa setiap badai pernah ia lewati dengan pertolongan Allah. Hidup yang tidak selalu indah mengajarkan manusia untuk menghargai ketenangan kecil yang dulu sering dianggap sepele. Allah mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan tentang bebas dari masalah, melainkan tentang memiliki hati yang tetap tenang di tengah masalah. Hikmah terbesar dari ujian adalah ketika manusia menjadi lebih dekat kepada Allah dibanding sebelumnya. Setiap air mata yang jatuh dengan sabar menjadi saksi bahwa manusia pernah berjuang dan tidak menyerah pada keputusasaan. Allah menjadikan ujian sebagai jalan agar manusia tidak terlalu terikat pada dunia yang sifatnya sementara. Ketika seseorang memahami bahwa dunia hanyalah tempat singgah, luka tidak lagi dipandang sebagai akhir, melainkan sebagai bagian dari perjalanan. Hikmah mengajarkan bahwa apa yang tertunda bukan berarti ditolak, dan apa yang hilang bukan berarti sia-sia. Manusia belajar bahwa rencana Allah seringkali lebih indah daripada rencana yang ia susun sendiri. Hidup yang penuh liku membuat manusia lebih lembut, lebih bijak, dan lebih memahami makna empati. Allah tidak menjanjikan hidup tanpa ujian, tetapi menjanjikan pertolongan bagi mereka yang bersabar dan bertawakal. Ketika iman tumbuh, masalah tidak selalu mengecil, tetapi hati menjadi lebih luas untuk menerimanya. Hikmah terbesar adalah ketika seseorang mampu bersyukur bukan hanya atas kebahagiaan, tetapi juga atas ujian yang pernah menguatkannya. Setiap kesulitan yang dilalui dengan sabar akan meninggalkan jejak kekuatan dalam diri. Allah menggunakan hidup yang tidak selalu indah untuk membentuk manusia yang lebih matang secara iman dan akhlak. Ketika seseorang menoleh ke belakang dan melihat semua yang telah ia lewati, ia akan menyadari bahwa Allah selalu hadir meski tidak selalu terlihat. Hikmah mengajarkan bahwa tidak semua yang menyakitkan datang untuk menghancurkan. Sebagian datang untuk menyelamatkan. Hidup mengajarkan bahwa kuat bukan berarti tidak pernah menangis, tetapi tetap melangkah meski air mata jatuh. Allah menanamkan hikmah agar manusia tidak tersesat dalam cinta berlebihan pada dunia. Pada akhirnya manusia yang bertahan dengan iman akan memahami bahwa hidup tidak selalu indah, tetapi selalu penuh makna. Dan ketika semua diserahkan kembali kepada Allah, hati menemukan ketenangan yang tidak tergantung pada keadaan. Karena di balik setiap luka, kegagalan, dan penantian panjang, selalu ada hikmah yang Allah siapkan bagi hambanya yang percaya. Sahabatku, jika kamu merasa video ini menenangkan hati dan menguatkan iman, jangan pergi begitu saja. Luangkan sedikit waktu untuk menekan tombol subscribe, agar kita bisa terus belajar, merenung, dan saling menguatkan melalui hikmah kehidupan. Karena bisa jadi satu video berikutnya adalah jawaban atas doa yang sedang kamu simpan dalam diam. Sampai bertemu di konten suara hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.